Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Muhammad Fahri, SPPF, APSR, FSR. Baik dok, izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik kepemimpinan. Di sini ada anggota kelompok, saya berdua, Zaki Syamili dan Zelda Lola Aureliza. Outline atau bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan sekarang yang pertama karakteristik pemimpin yang sukses, pemimpin yang berpengalaman, kunci sukses seorang pemimpin, dan yang terakhir pemimpin yang murah hati. Nah, sebelum memasuki outline atau bahasan yang akan kami bahas, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tentang karakter. Jadi, karakter itu diungkapkan oleh ada beberapa pengertian karakter yang diungkapkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama ada Albert Einstein, yang dimana Albert Einstein ini mengemukakan bahwa karakter itu menyatakan kecerdasan seseorang, gitu. Kemudian menurut Martin Luther King Jr. mengemukakan bahwa kecerdasan plus karakter itulah tujuan pendidikan. Kemudian ada Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan dengan sifat itu seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatannya. Di sini bahasan pertama ada karakteristik pemimpin yang sukses. Karakteristik pemimpin yang sukses yang pertama adalah self-management, di mana seorang pemimpin mampu memanage dirinya sendiri untuk memprioritaskan tujuan dalam organisasinya. Kemudian bertindak strategis. Bertindak strategis di mana pemimpin selalu siap untuk menyesuaikan strategi dalam menangkap peluang yang muncul dan mengatasi tantangan yang tidak terduga. Yang ketiga, komunikator yang efektif. Sebagai seorang pemimpin, dia juga sebagai komunikator yang efektif. Jadi sebagai orang yang mengkomunikasikan, sesuatu hal itu dengan secara efektif gitu. Kemudian bertanggung jawab. Lalu menetapkan sasaran yang jelas di sini memancarkan antusiasme yang benar-benar semangat dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi ini juga termasuk karakter pemimpin yang sukses. Lalu ada memiliki visi untuk masa depan. Jadi jelas ya, memiliki tujuan untuk masa depannya, untuk tujuan masa depan organisasinya. Kemudian ada mengelola kompleksitas. Mengelola kompleksitas itu di mana pemimpin harus menjadi pemecah masalah dan mengambil keputusan dalam situasi yang berubah dengan cepat gitu. Jadi pemimpin ini dapat mengambil masalah atau dapat mengelola secara kompleksitas gitu. Kemudian ada membina kreativitas dan inovasi, lalu pengembangan kerjasama dengan tim, dan agility. Agility di sini itu memiliki kemampuan beradaptasi. Jadi seorang pemimpin itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, bahasan yang kedua yaitu pemimpin yang berpengalaman. Pemimpin yang berpengalaman adalah pemimpin yang telah terbentuk keterampilannya
memiliki banyak ilmu dan dapat menjadi seorang guru untuk yang dipimpin. Gitu. Seorang pemimpin yang berpengalaman juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi, pola pikir yang fleksibel, mudah beradaptasi dan kolaborasi, serta terus bisa menjalankan agar terus bisa menjalankan perannya gitu dengan beberapa yang dibutuhkan tadi itu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zelda Lila Aurelia Safa. Baik, selanjutnya ini ada kunci sukses dari seorang pemimpin. Yang pertama itu ada komunikasi yang efektif. Ini sama kayak yang karakteristik tadi. Jadi tuh seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan efektif bersama dengan anggota timnya atau anggota yang ada di organisasi itu. Yang meliputi dengan memberikan umpan balik yang jelas serta memastikan bahwa setiap anggota ini eh, memahami tanggung jawab mereka masing-masing. Selanjutnya itu ada menjaga semangat tim. Seorang pemimpin ini tuh harus mampu menjaga semangat dan motivasi anggota timnya dengan cara memberikan penghargaan atas pencapaian yang baik serta memberikan umpan balik positif dan dapat memberikan kesempatan untuk anggotanya ini berkembang. Selanjutnya itu ada memberikan arahan yang jelas, yang mana pemimpin ini tuh harus memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan dan tugas yang harus dilakukan oleh anggotanya. Selanjutnya ada memimpin dengan teladan. Seorang pemimpin ini tuh harus menjadi contoh bagi anggotanya dengan menunjukkan sikap positif, menjaga etika kerja yang tinggi, dan mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Lalu yang kelima itu ada mampu mengelola konflik. Pastinya di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah tim gitu, uh, pasti terjadi konflik. Maka seorang pemimpin ini harus mampu mengelola konflik dan memastikan bahwa setiap anggota timnya ini merasa didengar, sehingga dapat mendapatkan penyelesaian dengan mengidentifikasi akar permasalahannya dan mencari solusi bersama. Selanjutnya ada pemimpin yang murah hati. Seorang pemimpin yang murah hati atau rendah hati ini memiliki tipe seperti yang pertama itu ada tahu yang tidak tahu. Maksudnya di sini itu seorang pemimpin ini menganggap bahwa dirinya tidak mengetahui segala hal. Sehingga seorang pemimpin yang rendah hati atau murah hati ini tuh uh, akan terus belajar segala hal dan secara terbuka mengatakan bahwa uh, saya ini sebagai pemimpin itu tidak tahu. Jadi uh, pemimpin ini akan terus belajar dan merasa pengetahuan yang dimilikinya ini tuh belum banyak. Selanjutnya itu tidak takut gagal karena mobilitas. Jadi sebagai manusia kita itu kan pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi tuh di dalam agama, seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahannya dan kembali kepada kebenaran. Sedangkan orang yang tidak mau mengakui kesalahannya ini tuh termasuk orang-orang yang sombong. Selanjutnya ada tidak meremehkan persaingan. Dalam agama Islam juga ya, kita itu dilarang untuk menghina atau meremehkan orang lain. Uh, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim dan dosa. Di dalam agama Islam juga orang yang berbuat zalim ini akan dapat murka dari Allah dan pahalanya akan hilang. Selanjutnya itu ada merangkul dan mendorong semangat melayani.
Ini tuh merupakan tipe seorang pemimpin yang rendah hati. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik terhadap anggotanya. Selanjutnya itu ada mendengarkan ide. Jadi bagi seorang pemimpin itu mendengarkan ide dari anggotanya itu tuh penting ya. Karena kalau seorang pemimpin ini tidak mau mendengarkan ide dari orang lain, maka akan terjadi kemungkinan organisasi yang dipimpinnya ini tidak berkembang dan akan menjadi terpuruk. Selanjutnya itu ada bersemangat untuk selalu ingin tahu. Di era digital kayak sekarang ini kan, kita ini tuh ditantang untuk berorientasi ya kepada masa depan. Jadi tuh kalau misal seorang pemimpin tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, eh, maka organisasi yang dijalankan ini juga tidak berkembang sesuai minat masyarakat yang modern. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Keisha. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Zaldalala Aurelia Safa, atas pemutaran materinya. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan atau beberapa referensi yang kami gunakan dalam diskusi kami mengenai karakteristik kepemimpinan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, maupun kekeliruan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.